Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Nadia. Sebelum kita mulai videonya, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Nadia Khairunisa dengan NIM 31221013 dari kelas TI 22A1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang activity life cycle. Sebelum lanjut ke penjelasan, ada baiknya di like, komen, dan share video ini ya. Oke, kita langsung aja mulai penjelasannya. Sebentar ya, aku mau buka ininya dulu. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan activity life cycle. Pengertian dari activity life cycle adalah sebuah kondisi yang akan terjadi ketika suatu aplikasi mulai dijalankan dan sampai aplikasi tersebut berakhir, serta akan memanggil setiap metode yang saling berkaitan dengan setiap kondisi. Selama masa siklusnya berjalan, aktivitas melalui beberapa status. Anda akan menggunakan serangkaian callback untuk menangani transisi antar status. Di sini saya akan menjelaskan serangkaian callback-nya. Yang pertama ada onCreate. OnCreate itu harus diaktifkan saat sistem membuat aktivitas Anda. Implementasi Anda harus menginisialisasi komponen penting dari aktivitas Anda. Misalnya, aplikasi harus membuat tampilan dan menautkan data ke daftar di sini. Yang terpenting ini adalah tempat Anda harus memanggil set content view untuk menentukan tata letak antarmuka pengguna aktivitas. Yang kedua, ada onStart. Saat onCreate keluar, aktivitas memasuki status dimulai dan aktivitas menjadi terlihat oleh pengguna. Callback ini merupakan persiapan akhir aktivitas untuk dikirim ke latar depan dan menjadi interaktif. Yang ketiga ada onResume. Sistem memanggil callback ini sebelum aktivitas mulai berinteraksi dengan pengguna. Pada tahap ini, aktivitas berada di bagian atas tumpukan aktivitas dan mencatat semua input pengguna. Sebagian besar fungsi inti aplikasi diimplementasikan dalam metode onResume. Lalu yang keempat ada onPause. Sistem memanggil onPause saat aktivitas kehilangan fokus dan memasuki status di jeda. Status ini terjadi ketika misalnya pengguna mengetuk tombol kembali atau terbaru. Saat sistem memanggil onPause untuk aktivitas Anda secara teknis, berarti aktivitas Anda masih terlihat sebagian. Tetapi, yang paling sering adalah indikasi bahwa pengguna meninggalkan aktivitas, dan aktivitas tersebut akan segera memasuki status berhenti atau dilanjutkan. Selanjutnya, yang keempat itu ada, yang kelima, onStop. Sistem memanggil onStop saat aktivitas tidak lagi terlihat oleh pengguna. Hal ini dapat terjadi karena aktivitas diakhiri, aktivitas baru dimulai, atau aktivitas yang ada memasuki status dilanjutkan dan menutupi aktivitas yang dihentikan. Dalam semua kasus ini, aktivitas yang dihentikan tidak lagi terlihat sama sekali. Yang keenam, onRestart. Sistem memanggil callback ini jika aktivitas dalam status berhenti akan dimulai ulang. OnRestart memulihkan status aktivitas pada waktu ketika aktivitas dihentikan. Dan yang terakhir, onDestroy. Sistem memanggil callback ini sebelum aktivitas diakhiri. Callback ini adalah panggilan terakhir yang diterima aktivitas. OnDestroy biasanya diterapkan untuk memastikan bahwa semua resource
aktivitas akan dilepas jika aktivitas atau proses yang berisi callback tersebut diakhiri. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah diagram. Di sini yang pertama ada activity dimulai dengan memanggil onCreate, kemudian setelah onCreate maka onStart, yang akan dipanggil setelah itu onResum. Setelah itu barulah activity itu di running. Running itu dilihat di handphone. Setelah di running ada yang namanya on pause. On pause itu ketika kita membuka activity lain, tetapi activity ini belum ditutup, kemudian ada yang namanya on stop. Lalu ada yang namanya on destroy. On destroy ini activity beserta yang komponen lainnya itu di finish. Setelah on destroy itu activity-nya di shutdown. Nah, ini juga ada panah yang lainnya. Nah, kalau on pause itu bisa kembali lagi ke on resume. Jadi, misalkan kita pause activity kita sebentar, itu akan kembali lagi ke on resume. Tapi, kalau kita sudah masuk ke mode on stop, pas kita buka activity lagi, kita melalui on restart to start. Nah, tapi kalau kita sudah on destroy, itu berarti kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Jadi harus mulai lagi dari awal dan membuka activity yang baru. Namun di sini di onStop uniknya ada dua cabang. Yaitu ada yang ke on restart, lalu ke start, ada juga yang langsung ke on create. Jadi di sini ada sebuah kondisi dan ini juga di on pause bisa langsung ke on create lagi. Karena ada sebuah kondisi ini, kan kalau ke on resume ya dari on pause ke on resume itu jika user itu deactivity. Tapi kalau on stop ke restart itu jika user navigate to the activity. Nah, kalau yang ini itu higher priority, more memory. Setelah itu di kill, lalu user navigate back to the activity baru on create. Contoh dari script codingannya. Sebentar, kita buka terlebih dahulu Android Studio-nya. Nah, di sini yang pertama itu kan kita on create. Ini untuk script yang on create. Setelah di on create, kita langsung ke on start. Ini untuk script yang on start. Ini untuk script yang on resume. Ini untuk script yang on pause. Dan ini untuk script yang on stop. Dan yang terakhir itu untuk script yang on the story atau finish. Baik, sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe video aku.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.